Dari segi politik internasional, pembahasan fokus pada konflik antara Rusia dengan Ukraina. Sedangkan dari segi politik nasional, banyak pembahasan terkini mengenai wacana jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi 3 periode. Ada beberapa proposal yang mulai digaungkan oleh beberapa partai politik. Misalnya, Muhaimin Iskandar dari PKB yang mengusulkan pemilu untuk ditunda 2 tahun, yakni ke 2026, agar momentum perbaikan di sektor ekonomi tetap terjaga. Sehingga selama 2 tahun lanjutan tersebut, jabatan presiden tetap dipegang oleh Joko Widodo. Atau sebaliknya, PSI menolak usulan penundaan pemilu 2024, tetapi memilih mendukung Jokowi 3 periode melalui jalur mengamandemen UUD 1945. Menurut PSI, dengan dibukanya peluang presiden 3 periode, maka tidak hanya Jokowi, tetapi SBY dan JK juga dapat ikut dalam kontestasi politik tersebut. Benarkah demikian? Lalu, bagaimana respon Presiden Joko Widodo? Sejauh ini, sejak tahun 2019 hingga Maret 2021, dirinya tetap menegaskan bahwa tidak berminat menjadi presiden 3 periode dan menegaskan juga bahwa konstitusi mengamanatkan jabatan presiden hanya maksimal 2 periode. Terlepas daripada konteks politiknya, bagaimana konteks hukumnya? Apa saja sih langkah-langkah hukum yang harus diambil untuk memuluskan wacana presiden 3 periode ini? Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu, bagaimana cara amandemen konstitusi. Ketentuan mengenai perubahan atau amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi diatur di dalam bab 16 pasal 37 UUD 1945. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Untuk periode 2019 sampai 2024, terdapat 711 anggota MPR. Berarti proposal perubahan UUD 1945 dapat dilakukan apabila setidaknya ada 237 anggota MPR yang setuju mengagendakan perubahan pasal UUD 1945. Yang kedua, agenda perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, yakni 474 anggota MPR haruslah hadir. Dan yang ketiga, putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Jadi, wacana perubahan UUD 1945 ini harus disetujui oleh setidaknya 356 anggota MPR. Nah, jadi langkah pertama yang harus diambil adalah konsolidasi politik yang memenuhi quorum untuk mengajukan agenda perubahan UUD 1945. Meskipun sudah terkumpul quorum sepertiga anggota MPR untuk mengajukan agenda perubahan UUD 1945, belum tentu amandemen UUD 1945 berjalan mulus, karena ada quorum kehadiran dan quorum persetujuan agenda. Apakah koalisi incumbent saat ini memungkinkan konsolidasi politik ini tercapai? Selanjutnya, kita bahas pasal mana dalam UUD 1945 yang harus diubah. Seharusnya yang wajib diubah adalah pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Bagaimana perubahannya? Bisa saja frase hanya untuk 1 kali masa jabatan diubah menjadi hanya untuk 2 kali masa jabatan. Atau bahkan frase tersebut bisa dihapus sama sekali seperti UUD 1945 sebelum amandemen, sehingga tidak ada batasan berapa kali periode. Semua tergantung dari dinamika politik yang ada ketika sidang MPR berjalan. Namun, apakah dengan mengubah ketentuan pasal 7, berarti Jokowi dapat langsung otomatis menjadi presiden untuk periode ketiga? Jawabannya adalah tidak. Karena secara logika, perubahan pasal 7 UUD 45 hanya memungkinkan Jokowi untuk terpilih lagi untuk ketiga kalinya. Apakah ia akan menjadi presiden untuk ketiga kalinya atau tidak? Itu tergantung pada pemilu yang dilangsungkan. Jika Jokowi tidak mendapatkan suara yang cukup untuk menjadi presiden terpilih untuk periode ketiga, maka percuma saja. Maka dari itu, jika benar-benar mau memuluskan wacana presiden 3 periode, sistem pemilu juga harus diubah, yakni kembali ke era Soeharto, yang mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, seperti pasal 6 UUD 1945 sebelum amandemen. Secara logis, apabila memang UUD 1945 berhasil diubah, berarti mayoritas anggota MPR sudah setuju dengan wacana presiden 3 periode. Sehingga apabila presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh anggota MPR, maka besar kemungkinan Jokowi bisa menjadi presiden untuk periode ketiga.
Sempat muncul wacana pemilihan oleh MPR ini dari Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamuddin. Tetapi wacana ini ditolak oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Namun demikian, bukan berarti di masa depan wacana ini tidak muncul kembali. Jadi, apa yang bisa dilakukan masyarakat biasa seperti kita? Tidak banyak, tetapi jika memang harus bertindak, kita harus bisa meyakinkan anggota MPR yang merupakan konstituen kita masing-masing untuk menolak wacana amandemen UUD 1945 yang mengarah ke perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Akan tetapi, perlu juga diingat kalau amandemen konstitusi itu adalah hal yang lumrah. Dan sejujurnya, ada banyak ketentuan dalam UUD 1945 yang sebaiknya diubah untuk menyesuaikan zaman. Contohnya adalah penegasan poin privasi di dalamnya. Demikian adalah penjelasan singkat mengenai langkah hukum terkait wacana presiden 3 periode. Jika tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai hukum, silakan ikuti course dari Loophole Academy di loopholeacademy.teachable.com. Sampai jumpa!